Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Hidup atau PKLH kelas 6 bab 3 tentang pencemaran lingkungan. Namun sebelum kita membahas materi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya. Nah, jadi kalau kita lihat dari bahasanya ya, masuknya atau dimasukkannya. Nah, pencemaran lingkungan ini bisa terjadi secara tidak sengaja ya, atau bisa juga terjadi karena kesengajaan ya. Nah, Ustazah ulangi lagi, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang disebut polutan ke dalam lingkungan. Singkatnya, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat yang disebut polutan ke dalam lingkungan. Nah, apa sih polutan? Polutan itu adalah zat yang menyebabkan polusi. Ya, Ustazah ulangi sekali lagi. Jadi, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat yang disebut polutan ke dalam lingkungan. Oke, kemudian pencemaran lingkungan juga dapat diartikan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Kita bahas ya. Jadi maksudnya di sini adalah lingkungan itu sudah punya tatanan yang baik ya, suatu lingkungan itu sudah punya tatanan yang baik. Misalnya kita contohkan lingkungan udara. Lingkungan udara, udaranya sudah segar, udaranya bersih. Nah, itu artinya tatanannya baik. Nah, ketika terjadi pencemaran lingkungan, maka tatanan yang semula itu baik, itu berubah menjadi tidak baik, berubah menjadi buruk. Yang menyebabkannya adalah bisa karena kegiatan manusia, atau juga bisa karena proses alam, ya, proses alami alam. Nah, jadi sehingga kualitas lingkungan yang semulanya bagus tadi, udaranya segar, udaranya bersih, yang semulanya bagus kemudian turun. Nah, turun menjadi tidak bagus ya, sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Misalnya, udara yang tadinya segar, kemudian udaranya menjadi tidak segar, udaranya menjadi rusak, kotor ya, sehingga kita yang tadinya bisa bernafas dengan lega, tidak bisa bernafas dengan lega, harus menggunakan masker atau lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi adalah pengertian pencemaran lingkungan. Nah, sekarang macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran itu bisa terjadi di pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pencemaran air. Nah, di sini ada pengertian. Kemudian di sini ada sumber pencemaran. Nah, pencemaran air pengertiannya adalah peristiwa masuknya polutan. Nah, polutan tadi adalah zat yang menyebabkan polusi ya. Peristiwa masuknya polutan ke dalam lingkungan perairan. Ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air menurun. Nah, ini hampir sama dengan penjelasan dari pencemaran tadi ya. Jadi ada zat yang masuk ke dalam air ya, namanya zat polutan atau zat itu artinya zat yang tidak baik ya teman-teman ya, zat yang menyebabkan polusi kemudian masuk ke lingkungan perairan sehingga kualitas air menjadi menurun. Nah, ada beberapa fungsi air yang tidak bisa kita gunakan.
Jika ia tercemar, maka kehidupan di dalamnya akan terganggu. Nah, organisme-organisme yang tinggal di air juga akan terganggu. Yang misalnya kita bisa menjumpai banyak ikan sebelum terjadinya pencemaran. Nah, ketika terjadinya pencemaran, maka tidak semua jenis ikan kita dapat jumpai di air tersebut. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Itu pengertian dari pencemaran air. Sekarang, sumber pencemaran. Nah, dari mana sih pencemaran air itu terjadi? Kenapa bisa terjadi pencemaran air? Nah, sumbernya adalah dari efluen industri pengolahan dan sumber buangan rumah tangga. Ada dua ya sumber pencemaran air itu. Yang pertama dari efluen industri pengolahan. Apa sih efluen industri pengolahan? Nah, ini adalah limbah cair yang masuk ke air berasal dari pembuangan sisa produksi, lahan pertanian, peternakan, dan domestik. Nah, jadi ini adalah limbah cair ya. Limbah yang masuk ke air itu berasal dari perusahaan ya teman-teman ya. Perusahaan baik itu sisa produksi, lahan pertanian, kemudian peternakan, misalnya kotoran-kotoran ternak, kemudian dibawa oleh air, kemudian mengalir ke sumber air terdekat. Misalnya ada sungai di dekat situ. Nah, maka itu sumbernya berasal dari efluen. Bisa juga berasal dari tumpahan minyak. Nah, itu kan berdasarkan dari sisa produksi ya. Dari tumpahan minyak, sisa-sisa pembuangan minyak yang berasal dari sisa produksi suatu perusahaan ya, suatu industri. Nah, kemudian sumber buangan rumah tangga. Nah, ternyata rumah tangga juga menyumbang pencemaran air. Nah, kalau kita sembarangan membuang limbah-limbahnya ya, misalnya limbah bekas cucian ikan, limbah bekas mencuci piring, limbah bekas mencuci bekas deterjen, kemudian limbah-limbah sampah makanan, kalau dibuang sembarangan maka akan mencemari air. Karena biasanya di belakang rumah kita itu kan ada air ya, ada air got yang mengalir, yang mana air got itu akan mengalir ke suatu tempat yang besar. Nah, itu akan terus-menerus mengalir dan mencemari daerah perairan ya. Kemudian pencemaran tanah. Nah, tanah dapat tercemar oleh berbagai macam limbah domestik, antara lain yang pertama, nah ini penyebab pencemaran tanah ya. Yang pertama itu limbah padat berupa sampah organik yang tidak bisa terurai. Nah, ini yang menyebabkan pencemaran tanah. Nah, sampah-sampah plastik, sampah-sampah kaleng, itu sampah anorganik ya teman-teman ya. Anorganik, ingat, anorganik sampah yang nggak bisa terurai. Ini bisa menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian limbah cair dapat berupa tinja, deterjen, oli, dan cat. Nah, ternyata limbah cair juga bisa mencemari tanah. Nah, ini adalah tumpahan oli yang mencemari tanah. Kalau sudah begini, tanah akan tercemar. Biasanya tumbuhan yang hidup di daerah seperti ini akan mati karena tercemar oleh tumpahan oli, deterjen juga bisa ya, tinja juga bisa. Nah, ternyata limbah cair itu dapat mencemari tanah. Kemudian limbah padat industri berupa sisa pengolahan pabrik gula, pulp kertas, dan plywood. Nah, ini sisa-sisa bahan baku kertas ya, dari kayu-kayu seperti ini. Nah, yang dibuang sembarangan atau yang sudah tidak terpakai juga bisa mencemari tanah. Jadi ada 3 ya, limbah padat berupa sampah anorganik, limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, dan sebagainya, dan limbah padat industri. Nah, inilah yang menyebabkan tanah dapat tercemar. Yang terakhir, pencemaran udara. Nah, gas pencemar udara. Kenapa sih udara bisa tercemar? Karena di dalam udara itu banyak terdapat gas pencemar udara. Apa saja? Yang paling sederhana adalah asap rokok, kemudian karbon monoksida, kemudian karbon dioksida atau disingkat CO2, kemudian gas belerang,
Dan yang terakhir klorofluorokarbon atau CFC. Nah, dari mana gas ini berasal? Nah, jadi teman-teman ini adalah asal dari gas yang Ustazah jelaskan sebelumnya ya. Nah, karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini berasal dari asap pembuangan kendaraan yang tidak sempurna pembakarannya. Nah, kalau teman-teman biasa melihat ada motor lewat, kemudian asapnya mengepul ya, asapnya terus terasa sesak kalau kita hirup. Nah, itulah karbon monoksida. Atau ada melihat mobil yang asapnya itu tidak biasa, asapnya itu terlalu mengepul. Nah, itu karena pembakaran terjadi tidak sempurna sehingga keluar asap seperti itu. Itu namanya karbon monoksida. Nah, kemudian karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berasal dari asap pabrik ya, asap pembuangan pabrik. Nah, seperti ini ya. Ini zat karbon dioksida. Atau bisa juga berasal dari asap lahan yang dibakar. Nah, biasa kalau sudah musim kabut, nah itu banyak karbon dioksida. Itu membuat udara tidak sehat. Yang terakhir adalah klorofluorokarbon atau CFC. Nah, CFC ini berasal dari spray ya. Spray, kalau teman-teman di rumah punya spray gitu kan. Terus dari pendingin kulkas dan pendingin AC. Ini ada zat klorofluorokarbon atau CFC. Nah, inilah yang menyebabkan udara tercemar ya, zat-zat yang menyebabkan udara tercemar. Kalau ini sudah banyak di udara, maka udaranya akan tercemar dan kualitasnya akan menurun. Nah, sekarang berikutnya adalah tugas ya. Jadi tugas teman-teman hari ini. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar pantai, salah satu pantai di Kota Balikpapan ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak banget sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kalau sampah organiknya bisa dilihat ya, ada kayu, ada sampah anorganik, ada plastik. Bahkan mungkin di sini ada sampah berbahaya ya, botol beling dan lain sebagainya. Nah, tumpukan sampah botol plastik, kemasan plastik, dan sejumlah sampah organik mencemari pantai Balikpapan. Berdasarkan gambar tersebut, menurut kamu, apakah sudah dilakukan pemilahan sampah oleh masyarakat sekitar? Teman-teman lihat nih, sudah dilakukan belum pemilahan sampah? Nah, teman-teman ceritakan ya di sini ya. Teman-teman ceritakan ya berdasarkan pertanyaan ini. Kemudian menurutmu berasal dari manakah sampah-sampah yang mencemari pesisir pantai? Nah, kira-kira berasal dari mana sampah ini? Apakah dari tengah laut atau dari pembuangan rumah tangga? Nah, teman-teman jelaskan ya. Ustazah minta ini bukan hanya dijawab seperti menjawab soal, tapi dijelaskan, dibuat sebuah teks deskripsi ya. Dibuat sebuah teks deskripsi. Apa yang harus dilakukan dalam menanggulangi limbah sampah yang mencemari pesisir pantai? Nah, kira-kira untuk menanggulangi limbah ini apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu ya. Silakan dijawab di kertas boleh, di buku boleh. Nah, buat sebuah teks yang di dalam teks itu berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Jadi bukan hanya jawaban singkat ya teman-teman ya, tapi teman-teman paparkan menurut teman-teman. Oke, itu saja dari Ustazah. Terima kasih sudah menyaksikan video PKL hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa teman-teman praktikkan di kehidupan sehari-hari ya. Jaga lingkungan, baik itu lingkungan tanah, udara, maupun lingkungan air. Karena lingkungan itu, lingkungan yang sehat akan membuat kita juga menjadi sehat. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan selalu. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.